Oke, terima kasih Pak Eri. Sebelum tanda tangan kontrak di sini ada sedikit tentang refreshment buat Pak Eri. Nah, untuk materinya seperti biasa, super debt service sama super debt skill. Apa itu super debt service? Service apa yang kita terapkan? Ya, saya jelasin ya. Iya, jelasin. Tolong disimak dan diamalkan. Ya. Super debt service itu standar pengemudi. Ya, ingat kan standar pengemudi, ada sigap, ada unik, ada produktif, ada etika, ada rapi. Ya. Untuk sigap, unik, produktif, etika, rapi sudah diterapkan Pak Eri. Sudah? Ya. Untuk program 5R-nya sudah diterapkan Pak Eri? Ya. Sudah. Untuk sigap, sigap itu cepat tanggap, cekatan, dan proaktif serta berorientasi pada target yang telah ditentukan. Contoh, dispatch Pak Eri ada plotting untuk DO ini tujuan ke sana. Untuk sigapnya sudah diterapin Pak Eri. Ya. Untuk unik itu menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi defensif serta berorientasi pada keselamatan. Ini sudah diterapkan Pak Eri. Sudah. Untuk produktif itu yaitu dan produktivitas dan etos kerja yang tinggi serta berorientasi pada kualitas hasil. Ini sudah diterapkan belum Pak Eri? Sudah. Untuk etika, senyum, salam sapa, ramah tamah, sopan santun, dan menjaga tinggi integritas serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Ini sudah dijalankan belum Pak Eri? Sudah. Untuk rapi, berpenampilan bersih dan rapi dalam administrasi serta berorientasi pada nilai tambah bagi pelanggan. Untuk jenggot, rambut, jadi masalah dong. Di sini ada namanya untuk kepuasan pelanggan itu seperti contoh di tempat muat, tempat bongkar, ya kan, itu ada etika dan produktif. Untuk etikanya salam sapa itu sudah diterapkan. Dan untuk klaim seperti barang kurang, seperti barang rusak itu sudah diterapkan. Sudah. Unik untuk menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi defensif serta berorientasi pada keselamatan itu sudah diterapkan belum? Sudah yang dari sana. Oke, kalau sudah saya memberi contoh Pak Eri kemarin. Kita itu bekerja jangan sampai mengeluarkan uang. Paham? Berarti kalau pekerja mengeluarkan uang kita kena klaim. Siap. Oke. Berarti kemarin bisa buat pelajaran. Ya. Pokoknya ditanamkan dalam pikiran kita. Kita kerja dari uang. Waktunya istirahat. Gimana? Yang aman. Tempat yang aman. Berbayar. Berarti bisa dijalankan Pak Eri. Bisa. Buat pelajaran Pak Eri. Iya. Oke. Sebelum melakukan, teliti dulu, jangan terburu-buru, biar nggak terulang salah transfer lagi. Ya. Semua di tempat gudang, semua diteliti, yang belum distempel mana, yang belum ditanda tangan mana. Oke. Sekarang di Uli ada barang banyak yang kurang. Itu Pak Heri ikut ngecek. Di tempat gudang, tempat bongkaran ikut ngecek. Itu seperti apa? Pas muat. Di scan kah? Di checklist kah?
Jadi kita mantau cuman hitungan per ini Pak. Koli. Koli. Pas waktu checker ngecek itu diapain Pak Heri? Di scan kah? Di checklist kah? Di scan. Di scan. Sesuai sama yang ada di PO. PO. Untuk segelnya gimana? Segel Misalkan contoh ada multi drop, berarti ada bongkaran Semarang sama Rembang. Itu segelnya seperti apa Pak Heri? kalau saya belum pernah ngalamin yang multi drop. Belum pernah. Yang Tapi- satu aja Rembang. Segelnya Sebenarnya ya utuh. seharusnya utuh harusnya ada double dari Semarangnya seharusnya kalau multi drop itu. Berarti ada dari Semarang ada segel lagi buat Segel lagi Rembang. buat ke Rembang seharusnya. Oke. Dan untuk tempat bongkar seperti apa Pak Heri? Di scan lagi kah? Saya udah beres nih tadi. Atau cuma dihitung? Di scan. Di scan. Scan. Tempelan. Tadi nggak dialami aja. Berarti untuk apa namanya Nggak di- barang kurang itu Ini saya harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Kalau dipermisiin. Saya minta tolong buat Iya. dokumentasi setiap muat, tolong di foto-foto atau di video. Jadi kalau ada barang rusak, Pak Heri harus minta ganti Iya. ke dalam gudang. Iya. Kalau ada pas muat dibanding-banding, Pak Heri harus dokumentasiin buat laporan kita Pak. Iya. Nanti Mas Rofi saya instruksikan untuk jalan lagi untuk di tempat muat di Uli. Itu ada form. Jadi nanti masuk checklist juga sama Mas Rofi. Terus nanti dimintai tanda tangan di checker sama di tempat bongkar. Tempat bongkar berarti Pak Heri harus minta tanda tangan kalau barang sesuai sama yang di tempat muat. Jadi biar nggak ada apa namanya kita kena klaim. Kalau kena klaim kita rugi lagi Pak Heri. Bukan rugi di kita tapi ke driver. Masalahnya kalau udah barang ketutup disegel itu tanggung jawab driver. Oke. Dan untuk selanjutnya super depth skill. Apa itu super depth skill Pak Heri? Kalau ini kan saya kalau yang ini kalau udah sampai lokasi. Enggak, ini tuh sebenarnya pas banget. Misal Bang Johan nih, Kalau ini Bang Johan apa? nih, kayak ganti mobil di sini kan. Nah, ini Udah. ini dinonaktifin dulu. Skill itu apa? Iya. Hah? Skill. Plate. Nah, Mobil itu tarik. Skill itu apa? Driver skill. Jadi cara pengemudi Sekian 46. Kita bawa 46 kan. driver Gaya berkendara. segaya Nah, gitu. di kita ada namanya metode balok. Apa itu balok? Untuk B-nya apa? Biar kita lanjut dari timur balik lagi kemari. Iya, kilometer. Masa belum paham setiap briefing setiap pas training awal sudah saya jelasin. Tahu Iya, kantor yang Jangan grogi dong. Ya, balok. Apa itu metode balok? Oke ya, saya jelasin ya Pak Heri ya. Jelasin lagi lah. Metode pengecekan kendaraan namanya itu balok. B-nya itu bodi dan ban. A itu air, L itu listrik, untuk O-nya itu oli, untuk K-nya itu kelengkapan dan kertas. Bodi dan ban itu pengecekan setelah apa? Pada saat kita mau berangkat, foto kanan kiri sampai 5 sisi kita foto sama odo kilometer. Ya kan? Untuk ban sebelum kita jalan cek dulu nih bannya mana yang kurang angin, mana yang terganjel batu kerikil harus kita tabung, ya kan? Untuk A air itu meliputi apa aja Pak Heri? Air wiper, air radiator, air aki. Untuk air itu sudah kita terapin belum Pak Heri? Sebelum kita jalan. Nah, untuk tambahannya Pak Heri, biar apa namanya kita di jalan itu kan kadang kita sekali jalan 3 minggu baru pulang, 2 minggu baru pulang. Jadi saya minta tolong Pak Heri minta ke pengurus, ke Pak OPC atau dispet buat minta cadangan air aki, kan?
Untuk listrik itu meliputi apa aja Pak Heri pengecekannya? Listrik berarti dari lampu. Tuh. Lampu Lampu depan, lampu depan, lampu belakang, lampu kabin, box. lampu box. Ya, terus semua lampu. Dan untuk O-nya itu oli. Oli itu pengecekannya apa aja Pak Heri? Oli mesin cek sebelum berangkat. Oke. Dan untuk kelengkapan dan kertas itu meliputi apa aja Pak Heri? STNK, bir, Terus SIM, ya, STNK, bir, SIM, motor jadi saya surat jalan. oke. Gitu. Untuk kelengkapannya itu ada P3K, kunci roda, terus kunci-kunci, Iya. alat pemadam api, Iya. dokrak, itu kelengkapannya Peri. Tolong diterapkan untuk balok. Kalau emang yang nggak ada berarti harus minta. Tuh. Jadi saya minta tolong. Siap. Dan selanjutnya ada namanya defensive dripping Pak Eri. Apa itu defensive dripping? Bahasa Indonesia defensive itu apa? Defensif itu pertahanan. Bertahan apa? Safety rating. Dan tujuannya defensive dripping itu apa Pak Eri? Mencegah kecelakaan. Oke. Saya bacakan ya, defensive dripping berperilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Tujuannya defensive driving tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Tolong dipahami dan diamalkan juga. Jadi Kalau udah sampai di jalan hati-hati. Nah ini mencakup defensive driving. Untuk SOP kita dalam muatin 12 berkendara itu kecepatan maksimal berapa Peri? 60 60. km per jam. Dan sekuensinya apa apabila Lebih. melebihi kecepatan 60? SP. Itu dulu Pak Eri. Sekarang Sekarang tidak boleh beroperasi di belok grup. Driver harus mengundurkan diri. Ingat-ingat ya Pak Eri. tapi ada toleransi. Tidak ada toleransi. Maksudnya dari segi kecepatan kan kita seperti kita nyalip gitu. Kita kan kalau kita ngerem terus kan kepanasan, harus disalip ibaratnya gitu di turunan. Ya, itu kan harus ada toleransi. Kan kemarin ada training, berarti dari training Pak Eri nggak ikut nih ya? Iya, siap. Jadi gini Pak Eri, dalam bentuk training kemarin, untuk menahan rem biar tidak panas itu kita harus menggunakan handbrake Iya. di antara RPM 1500 sampai 2500 di titik hijau. Iya. Itu kan kelihatan tuh titik hijaunya itu. Iya. Apabila melebihi titik hijau Iya. itu direm pelan biar RPM-nya turun. Dan terus kalau sudah di tempat hijau kita menggunakan handbrake lagi Pak Eri. Jadi jangan menggunakan rem biar menjaga chamber tidak cepat bocor. Jadi apa namanya yang saya pelajari di waktu training itu kita harus sering menggunakan handbrake. Jadi di turunan kita harus menggunakan handbrake. Handbrake itu tidak mempengaruhi solar. Ya, perlu diingat ya. Ya. Untuk Euro 4 handbrake tidak berpengaruh dalam solar, penggunaan solar. Kayak Ya. lebih hemat lagi untuk apa namanya di waktu ada jalan mendatar itu jangan kosong, Jangan netral. jangan netral. Itu lebih memakan bahan bakar. Lebih baik masuk gigi. Ingat-ingat ya. Nanti mungkin ada season kedua untuk training di Euro 4.
karena ada perbedaan Euro 2 sama Euro 4. Jadi diingat-ingat ini ya. Dan untuk overstay Pak Erik, maksimal kita manasin unit berapa menit? 15 menit. Untuk manasin 5 menit. Kalau yang setahu Pak Heri kita manasin unit itu berapa menit? Kalau manasin jangan di ini Pak, apa masih? Gas. Ada pada Gimana ya? Yang Pak Heri pengalaman dulu lah, kalau manasin unit kita berapa menit? Ya, paling kurang lebih ya 10 menitan lah. Oke, di Euro 4 ini Pak Heri, kita manasin unit cukup 5 menit dan tidak boleh digas-gas. Oke ya, ingat-ingat ya. Karena apa? RPM awal kita nyalain unit itu RPM tinggi langsung. Iya. Kan? Langsung. Terus biarin aja 5 menit. Dia akan otomatis turun sendiri. 5 menit cukup 5 menit. Oke ya. Iya, iya. Baru sebelum kita manasin, kita buang dulu nih angin. Buat buang apa namanya air. Biar awet itu apa namanya kompresor. Jadi perlu diingat-ingat kalau manasin cukup 5 menit aja lah. Ya kan? Untuk overstay maksimal 15 menit itu GPS akan nyala. Ya, saya minta tolong kalau lagi posisi jalan gunain cas. Pas posisi berhenti nggak usah menggunakan cas ini. Kalau untuk apa namanya stop kontak harus full mentok. Lebih bagus dicabut. Oke? Jadi misalkan menunggu sehari habis baterai, misalkan habis keperluan membuat apa namanya operasional ya kan, kita harus punya power bank. Power bank kemarin sudah beli belum? Tapi kalau saya sambil jalan sih udah penuh terus. Nah, tapi kita harus punya buat apa namanya antisipasi di warehouse nunggu. Iya. Oke ya. Ya, siap. Dan untuk selanjutnya untuk pengajuan apa namanya penambahan BBM, biar apa namanya kita disinggung terus sama kasir nih. Saya sama Mas Ajis tadi udah rundingan untuk penambahan BBM, tolong Sherlocknya di tempat SPBU. Apa pengisi? Jadi kalau dispatch sudah transfer, kasir sudah transfer, Bapak langsung isi. Kalau ada Oh, ada ATM-nya, kalau ada, Kis, tanya dulu Kis. kalau itunya nggak ada, Dicari dulu apa mata pinjaman. iya maksudnya kan kita ibaratnya kan nggak ada Indomaret buat pengambilan uang tunai nggak bisa Kis. atau nggak bisa kan. Ya, itu sebelum- yang paling bingung itu. Belum antisipasi gini Pak Heri. Sebelum Itu udah antisipasi, nggak ada kan. sebelum antisipasi begini Pak Heri. Dua ini udah balok dua. Otomatis kita ngajuin ya. Sambil jalan kita nyari. Tanya dulu, Kis bisa nggak? Ya kan di lokasi ada ATM nggak? Jadi begitu. Oh, buatnya di Ancol, Bos. Ada Ancol. Ada ATM atau tidak? baru gitu. Baru pengajuan. Ya, biar nggak kelamaan namanya kasir apa namanya sudah transfer tapi dia masih nunggu-nunggu nih apa namanya driver buat ngisi struknya itu loh, nunggu rinciannya biar langsung kerinci. Oke, jadi saya minta tolong setruk semua walaupun itu sudah di apa namanya di sistem sudah terumus itu sampai kumpulin entah setruk tol, terus setruk BBM, tolong dikumpulin ya biar apa namanya nggak ada salah paham lah. Kita tim nih,
kita kan dari pengurus lama ke pengurus baru, ya kita jaga kekompakannya lah. Saya minta tolong ya, kalau saya salah sama tim salah ya ingetin, nggak masalah ya. Kalau sampean salah makanya saya ingetin biar nggak salah paham. Tak orang mau crack input. Intinya kita itu satu tim ya kan, kita berkolaborasi supaya solid nih timnya ya. Oke, dijaga, diingat-ingat ya Pak Ferry. Oke, sekali lagi kita foto